Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang loop. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mata dan kacamata. Saat membahas topik mata, kita sudah memahami bahwasanya lensa mata kita itu punya kemampuan untuk berakomodasi. Saat dia melihat objek yang dekat, maka lensa mata kita akan mencembung. Kalau mata kita mengamati objek yang paling dekat ke mata kita, berarti lensa mata kita paling mencembung. Pada kondisi ini, lensa mata kita disebut berakomodasi maksimum. Jarak terdekat yang paling dekat yang dapat dilihat oleh mata kita itu dilambangkan jaraknya nanti dengan SN atau PP, punktum proksimum. Untuk mata normal, jarak terdekatnya 25 cm. Kalau mata tidak normal, tentu terdekatnya lebih besar dari 25 cm. Kemudian, untuk melihat objek yang lebih jauh, maka lensa mata kita akan menipis. Jarak yang paling jauh yang masih dapat diamati oleh mata kita, itu kondisi lensa mata kita paling tipis. Kondisi itu disebut mata kita tidak berakomodasi. Jarak terjauh yang normal yang masih dapat dilihat oleh mata kita, itu nanti dilambangkan dengan R atau PR, punktum remotum. Jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata normal, R-nya sama dengan tak hingga. Kalau mata kita tidak normal, tentu kecil dari tak hingga. Loop itu merupakan lensa positif. Maka sebelum membahas loop, kita bahas terlebih dahulu tentang lensa positif. Kita ulang lagi pembahasan tentang lensa positif. Ini lensa positif. Lensa positif itu pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya dia mempunyai ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 dengan angka Romawi tempat benda, ruang-ruang tempat benda. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 itu nomor ruang-ruang tempat bayangan dengan angka biasa. Jumlah nomor tempat benda dengan jumlah nomor tempat ruangan itu akan selalu 5. Sehingga kalau benda di ruang 1, tentu bayangannya nanti di ruang 4. Kita lihat pembentukan bayangannya. Sinar sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke F1. Sinar menuju titik pusat optik akan diteruskan, maka sinar biasnya akan menyebar. Kalau sinar bias menyebar, maka perpanjangan sinar bias akan berpotongan membentuk bayangan maya. Ini bayangannya H aksen maya. Jadi sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Kalau benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 itu akan terpakai pada loop nanti. Kemudian berikutnya, kalau benda di F2, jarak benda ke lensa itu namanya S. Sementara jarak F2 ke lensa itu jarak fokus sama dengan F kecil. Maka S-nya sama dengan F. Maka kalau benda di F2 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya bayangannya di tak hingga. Kita lihat sinar sejajar sumbu utama dibiaskan ke F1. Sinar menuju titik pusat optik diteruskan, maka sinar biasnya sejajar. Maka perpanjangan sinar biasnya juga sejajar. Maka dua buah garis sejajar akan berpotongan di tempat tak hingga. Maka S aksennya sama dengan tak hingga. Jadi kalau S sama dengan F, S aksen sama dengan tak hingga. Untuk menyelesaikannya juga bisa menggunakan persamaan. Bahwasanya seper S aksen, untuk mencari S aksennya sama dengan seper F dikurang seper S. Seper F dikurang S-nya adalah F. Maka seper F dikurang seper F sama dengan 0 per F. Maka S aksen sama dengan F per 0 atau sama dengan tak hingga. Maka kalau beda di F2 bayangan di tak hingga. Itulah yang perlu diulang yang terkait dengan loop nantinya. Kemudian kita lanjutkan. Loop itu sering digunakan oleh tukang reparasi jam, di mana jam itu onderdilnya, komponen-komponennya kecil-kecil, maka supaya dapat melihat, maka digunakanlah loop. Dengan arti kata, loop berfungsi untuk memperbesar bayangan sehingga dapat dilihat oleh pengamatnya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya yang dilihat dengan loop itu adalah benda kecil. Kalau kita melihat benda-benda kecil itu tanpa loop, tentu dengan mata telanjang, tentu posisi benda itu dekat dengan mata. Seperti ini, bendanya adalah tingginya H, bendanya kecil. Maka kalau benda kecil
posisinya dekat ke mata. Posisi benda yang terdekat ke mata kemarin tadi itu disebut dengan SN. Udah kita sebut di awal sesi ini, di awalnya bahwasanya SN ya, seperti pada gambar. Maka sudut pandang kita menjadi alfa. Sudut pandang tanpa loop, sudut pandang dengan mata telanjang. Kemudian untuk loop yang terdiri dari lensa positif, supaya bayangannya diperbesar dan maya, tentu benda harus terletak di ruang satu. Benda terletak di ruang satu, yang benda tingginya H, dan letak benda ke lensa itu atau ke loop adalah S. Maka bayangannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka akan menjadi H aksen, di mana posisi bayangan ke lensa adalah S aksen. Karena bayangannya maya maka diberi tanda min, sehingga nanti nggak perlu dimasukkan minnya lagi untuk pembahasan soalnya. Maka bayangan inilah yang akan terlihat oleh mata kita. Ini mata kita akan melihat bayangan H aksen, bukan benda yang terlihat oleh mata kita dengan sudut pandang beta. Seperti contoh lain, kalau kita melihat dasar kolam yang berisi air yang jernih, maka kita tidak akan pernah melihat dasar kolam lagi. Kita hanya akan melihat bayangan dasar kolam yang naik ke atas, sehingga kelihatanlah kolam yang airnya jernih itu kelihatan dangkal, karena dasarnya sudah naik ke atas, yaitu bayangan dasarnya naik ke atas. Yang terlihat oleh mata kita adalah bayangannya ini. Begitu pula untuk loop. Kalau kita menggunakan loop, yang terlihat oleh mata kita adalah bayangan, bukan bendanya. Bayangan inilah nanti yang akan mempengaruhi, yang merangsang mata kita berakomodasi atau tidak berakomodasi. Kalau mata kita berakomodasi, berarti bayangan yang dibentuk oleh loop itu dekat ke mata kita nanti. Kemudian kita lanjutkan. Hubungan antara S aksen dengan fokus seperti biasa, spare S sama dengan spare F dikurang spare S aksen, atau sama dengan S aksen kurang F per F kali S aksen. Itu nilai spare F. Perbesaran loop ini kita selesaikan dengan perbesaran sudut, di mana perbesaran anguler atau dilambangkan dengan MA, perbesaran sudut MA sama dengan sudut pandang dengan loop beta per alfa. Untuk sudut kecil, maka beta boleh hanya diganti dengan tan beta, alfa boleh hanya diganti dengan tan alfa. Maka kita bisa menulis MA itu sama dengan tan alfa per tan beta. Tan itu tan beta per tan alfa ya. Tangen itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Maka tan beta sama dengan perbandingan sisi depan per sisi samping. Maka tan beta akan sama dengan H per samping dari beta adalah min S aksen tambah D. Dan tan alfa adalah sisi hadapan alfa per sisi samping alfa. Depan alfa adalah H, samping alfa adalah SN. Depan alfa adalah H. Maka tan alfa nanti H per SN, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Perbesaran MA sama dengan H aksen per min S aksen tambah D per H per SN. H per SN. Maka kita bisa tulis dalam bentuk lain, H aksen per H akan sama dengan SN per min S aksen tambah D. Kemudian H aksen per H kita ganti dengan min S aksen per S. Karena memang H aksen per H itu adalah perbesaran linier ya, M. Boleh disamakan. Kemudian karena spare S ini boleh diganti dengan S aksen kurang F per min S aksen, maka persamaannya menjadi ini ganti dari spare S. Ini min S aksennya. Ini min S aksen tadi. Ini min S aksennya. Ya, ini ganti spare S adalah ini. Kemudian ini tetap sama. Maka sekarang minnya dimasukkan, sehingga tadi yang min adalah fokus F, sekarang yang min adalah S aksennya. S aksennya bertanda min. Setelah itu kita susun SN dengan F. SN-nya dengan SN per F, dan F dikurang F min S aksen didekatkan dengan min S aksen tambah D. Ini dia.
Kemudian karena di bawah ada min S aksen tambah D di pembaginya, maka pembilangnya juga ditambah D. Ini ditambah D juga supaya tidak berubah nilainya, maka dikurang dengan D sehingga persamaannya tetap nilainya. Kemudian sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ini masih sama dengan yang di atas. Kemudian ini dipartisi menjadi 3 bagian, yaitu F min S aksen tambah D dan D. Jadi sehingga F per min S aksen tambah D, min S aksen tambah D bagi min S aksen tambah D dikurang D per min aksen tambah D. Kemudian disederhanakan ini menjadi bisa dicoret. Kemudian ini jadi 1 tadi, min S aksen tambah D ini satunya. Kemudian Sn per F nya dikalikan ke dalam. Ini Sn per F, ini Sn per F untuk yang satunya, ini Sn per F untuk yang D per min S aksen tambah D nya dikalikan ke dalam persamaan ini, dikalikan ke dalam persamaan, sehingga ini F nya bisa dicoret, hilang F nya, ini F nya bisa dicoret, tinggal Sn per min S aksen tambah D. Ini 1 kali Sn per F tetap, Sn per F, ini min tetap ya, Sn kali D per F kali min S aksen tambah D. Selesai persamaan kita, tinggal ini yang Sn per F ditaruh di depan seperti ini. Sn per F nya taruh di depan, yang lainnya tetap. Maka dapatlah persamaan perbesaran anguler oleh loop itu seperti ini. Untuk lebih mengertinya kita sederhanakan persamaan ini, di mana untuk mata berakomodasi maksimum, kalau mata kita tidak berakomodasi, berarti mata kita melihat objek yang merangsang mata kita untuk tidak berakomodasi itu di tak hingga. Berarti bayangannya di tak hingga, min S aksennya di tak hingga. Maka posisi bayangan terhadap mata kita, min S aksen tambah D, karena jarak mata ke lensa itu adalah D, akan sama dengan tak hingga. Jadi min S aksen tambah D nya sama dengan tak hingga. Jadi kalau ini tak hingga, bilangan bagi tak hingga 0. Ini juga tak hingga, bilangan bagi tak hingga 0. Maka yang akan tinggal lagi persamaannya MA sama dengan Sn per F aja. MA nya Sn per F. Kemudian kalau mata berakomodasi maksimum, berarti mata kita ini melihat objek yang terdekat dari dia. Objek yang dilihat oleh mata kita itu adalah bayangan. Maka jarak bayangan ke mata ini terdekat, yaitu Sn. Berarti min S aksen tambah D tambah jarak mata ke loop, ke lensa, itu sama dengan Sn. Maka min S aksen tambah D nya adalah Sn. Maka kalau ini diganti dengan Sn, Sn per Sn akan sama dengan 1. Sn per Sn 1, maka tinggal D per F aja. Maka persamaan untuk mata berakomodasi maksimum perbesaran angulernya MA nya Sn per F tambah 1 kurang D per F. Sedangkan untuk mata berakomodasi pada jarak X, berarti posisi ini ke mata kita adalah X. Kalau mata berakomodasi pada jarak X, maka min S aksen tambah D nya X, maka dapat persamaan ini. Begitulah untuk mata, untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk lebih sederhananya lagi, biasanya selalu mata itu dekat ke loop. Kalau mata dekat ke loop, maka D-nya akan sama dengan 0. Nanti dalam soal kalau tidak disebutkan posisi mata terhadap loop, berarti itu D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, maka persamaan ini akan sangat sederhana jadinya. Akan menjadi sangat sederhana. D-nya sudah 0. Bilangan kali 0, 0. Ini D-nya sudah menjadi 0. Kalau D-nya menjadi 0, maka min S aksen tambah D, yang min S aksen saja lagi, tinggal min S aksen. Maka kalau D-nya sama dengan 0, maka untuk mata dengan loop dempet dengan mata, maka D sama dengan 0, maka MA-nya akan sama dengan Sn per F tambah Sn per min S aksen. Kemudian kalau mata tidak berakomodasi,
berarti min S aksennya sama dengan tak hingga. Ini mata tak berakumulasi. Min S aksennya sama dengan tak hingga. Min S aksennya sama dengan tak hingga. Bilangan bagi tak hingga 0, maka MA nya sama dengan SN per F saja lagi kalau untuk mata tak berakumulasi. Kalau mata berakumulasi maksimum, min S aksennya sama dengan SN. Kalau mata berakumulasi, ini mata dempet dengan loop, maka posisi yang terlihat oleh mata kita adalah bayangan. Kalau mata kita berakomodasi maksimum, berarti posisi bayangan ini ke mata kita terdekat, yaitu SN. Berarti min S aksen sama dengan SN, sudah ada ditulis ini. Maka min S aksennya sama dengan SN. SN per SN 1, maka MA nya SN per F tambah 1. Kalau mata berakomodasi pada jarak X, maka min S aksennya akan sama dengan X, maka persamaan MA nya SN per F tambah SN per X. Seperti ini. Demikianlah uraian tentang loop dengan perbesaran yang bisa untuk mata tidak berakomodasi, bisa untuk mata berakomodasi maksimum, dan untuk mata berakomodasi pada jarak X untuk D yang sama dengan 0 atau D tidak sama dengan 0 atau besar dari 0. Untuk lebih jelasnya kita bahas soal berikut. Sebuah loop dengan jarak fokus 6 cm digunakan, berarti 6 cm adalah jarak fokus, bisa kita tulis tandai saja di sini F, digunakan oleh pengamat dengan mata titik dekatnya 30 cm, berarti tidak normal. Titik dekatnya atau SN tadi lambangnya sama dengan 30 cm. Tentukan posisi benda, berarti yang ditanya S, dan perbesaran oleh loop. Perbesaran berarti M, magnification, perbesaran angular, supaya mata tidak berakomodasi. Kalau mata tidak berakomodasi, berarti min S aksennya sama dengan SN, seperti yang tadi. Dan di dalam hal ini tidak ada disebutkan posisi mata, berarti D-nya akan sama dengan 0. D, jarak mata ke loop sama dengan 0. Kemudian yang B ditanya posisi juga sama dan perbesaran juga sama, cuman untuk supaya mata pengamat berakomodasi maksimum. Kalau mata berakomodasi maksimum, berarti min S aksen sama dengan SN. Kalau min S aksennya sama dengan SN, berarti posisi bayangan terdekat ke mata kita. Berarti boleh juga ditulis S aksennya sama dengan min SN. SN-nya adalah 30 cm, min 30 cm. S aksennya min 30 cm. Maka kita bisa cari untuk jawaban A, S-nya seper S sama dengan seper F dikurang seper S aksen. Seper F, F-nya adalah F-nya 6 cm dikurang seper tak, yang A-nya min S aksennya sama dengan tak hingga dikurang tak hingga. Bilangan bagi tak hingga 0, maka S-nya sama dengan 6 cm. Berarti bendanya difokus. Kemudian yang perbesarannya untuk mata tidak berakomodasi tadi, perbesarannya MA nya sama dengan SN per F. SN nya 30 cm bagi F nya 6 cm sama dengan 5 kali. Senti dengan senti habis, dengan 5 kali perbesarannya. Kemudian yang B, posisi bendanya seper S sama dengan seper F dikurang seper S aksen. Seper F-nya tadi 6 cm dikurang seper untuk B mata tidak berakomodasi maksimum, S aksennya min 30 cm, min 30 sama dengan jadikan per 30, 5 per 30, min dengan min jadi tambah per 30, jadi 6 per 30, 30 per 6, maka S nya sama dengan 5 cm. Maka dari sini tergambar bagi kita fokusnya 6 cm, S nya 5 cm, berarti benda di ruang 1, bayangan di ruang 4, maya. Kemudian perbesarnya MA untuk mata tidak berakomodasi maksimum, maka perbesarannya SN per F tambah 1. SN per F nya, SN nya 30 bagi F nya 6 tambah 1 sama dengan 6 kali perbesarannya. Jadi kalau mata berakomodasi, maka perbesarannya lebih besar.
Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Yang C, berapa jauh benda harus digeser supaya mata pengamat dari tidak berakomodasi menjadi berakomodasi maksimum, dan arah pergeserannya kemana. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi tadi kita sudah dapatkan bahwasanya S-nya sama dengan 6 cm, berarti di F1 ini sama dengan 6 cm di F1. Kemudian untuk D-nya ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk mata berakomodasi maksimum didapatkan S-nya 5 cm. Berarti ini ke sini S-nya ini sama dengan 5 cm. Udah didekatkan ke loop atau ke lensa. Maka berarti pergeserannya awalnya 6, sekarang menjadi 5, berarti pergeserannya 6 kurang 5 atau delta S-nya sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1 cm. Arah pergeserannya mendekat ke loop. Barangkali demikian pembahasan tentang loop dan contoh soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi peserta didik yang sedang berjuang menuntut ilmu di rumah dan berjuang dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.